Pemirsa, Kejagung menetapkan 3 tersangka baru kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah seorang tersangka TB, Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menanggapi peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter. Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menindaklanjuti peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter di beberapa tempat. Untuk mencegah pelecehan seksual terjadi kembali, Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis para dokter PPDS dalam bertugas, termaksud berinteraksi dengan pasien. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini
bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih tinggi. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah membentuk komite bersama dengan Kemenkes untuk mengawasi seluruh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran. Pembinaan dan evaluasi program PPDS juga diperketat untuk mencegah kejadian di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan beberapa tempat lainnya terulang kembali. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Saya menyerukan kepada seluruh pembinaan perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, pendidikan klinik dan masyarakat untuk bersama-sama marilah kita membenahi sistem yang ada, menjadikan ruang pendidikan termasuk sistem yang ada di rumah sakit sebagai tempat yang aman dan bermartabat. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti berkomitmen untuk memperbaiki sistem PPDS yang telah berjalan. Dua institusi ini juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada para korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter peserta PPDS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS yang merekam seorang mahasiswi kedokteran di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka mengaku merekam menggunakan ponselnya untuk dikonsumsi secara pribadi. Muhammad Azwindar Eka Satria, oknum dokter PPDS yang terpergok merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ekspresi wajahnya tampak lesu menahan malu saat dibawa petugas unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Pusat Senin pagi. Polisi telah memeriksa pelaku dan 4 orang saksi, termasuk korban. Pelaku mengaku sengaja mengintip melalui ventilasi udara kamar mandi korban dan kemudian merekamnya hanya untuk konsumsi pribadi. Hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi, sehingga pelaku berniat untuk melakukan merekam terhadap korban yang sedang mandi. Terkait dengan video yang telah dibuat, itu hanya untuk keterangan dari pelaku hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual ataupun disebarkan ke orang lain. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.